Halo, di video ini saya sekali menunjukkan kepada Anda cara membuka BIOS di TOSHIBA Dynabook Tecra. Pertama, Anda perlu mematikan laptop Anda dan saya tidak menyarankan melakukannya melalui tombol start dan kemudian tombol power lalu shutdown karena itu tidak benar-benar mematikan sepenuhnya. Jadi yang saya sarankan adalah pertama-tama Anda perlu tahu bahwa di sisi kiri ada lampu indikator daya. Dan sekarang kita harus mulai dengan menekan tombol power di sini sampai lampu indikator daya ini mati. Jadi jika layar mati itu tidak masalah. Tetap tahan tombolnya sampai lampu di samping benar-benar mati. Setelah itu kita tunggu selama kurang lebih setengah menit ya agar prosesnya benar-benar selesai. Ya, jadi saya akan mulai sekarang. Oke, sekarang lampunya sudah mati. Anda bisa lihat bahwa hanya lampu pengisian daya yang menyala dan sekarang kita hanya perlu menunggu sebentar saja, sekitar beberapa detik. Lalu setelah kira-kira setengah menit atau sekitar 20 detik, tekan tombol power pada perangkat Anda dan begitu Anda melepaskannya, langsung tekan tombol F2 secara berulang kali sampai Anda berhasil masuk ke BIOS. Jadi, mari kita tekan tombol power sekarang dan mulai tekan tombol F2 di keyboard secara berulang-ulang terus-menerus hingga tampilan BIOS muncul di layar komputer Anda. Pastikan untuk menekan tombol F2 beberapa kali agar proses masuk ke BIOS berjalan lancar. Jika itu, ketika logo Dynabook muncul, Anda seharusnya tidak mulai memuat Windows seperti dengan lingkaran loading di bagian bawah, karena jika itu terjadi, berarti Anda gagal dan harus mengulangi langkah tersebut. Dan omong-omong, mungkin keyboard eksternal tidak akan berfungsi, dan juga selalu pastikan bahwa Anda mematikan laptop dengan menekan dan menahan tombol power, bukan mematikannya melalui sistem. Sekarang saya akan menurunkan kecerahan sedikit. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah BIOS kita. Ada mouse yang tersedia, tapi saya tidak akan menggunakannya. Itu sangat merepotkan, dan lebih baik hanya menggunakan tombol panah untuk bergerak ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah, dan semuanya. Kamu bisa melihat semuanya tersedia di sini. Juga pastikan untuk tidak mengubah pengaturan yang tidak kamu pahami, karena jika ada pengaturan yang tidak kamu mengerti, dan kamu mengubahnya, maka kamu bisa merusak sesuatu. Dan untuk keluar dari BIOS kamu bisa menekan tombol F10 di keyboard untuk menyimpan dan keluar, atau tombol escape untuk keluar tanpa menyimpan. Atau jika kamu tidak ingin menggunakan tombol-tombol ini, ngomong-ngomong, tombol-tombol itu tertera di sini. Jadi kalau kamu lupa, mereka ada di sini. Tapi kamu juga bisa pergi ke menu exit dan memilihnya sendiri, dan pada dasarnya itulah semua tentang BIOS di laptop ini. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.